ternyata udah pergi dari rumah gitu. Oh, kok tahu kamu nelpon aku apa telepon Cikontreng? Telepon sampean. Kok tahu gak telepon aku, telepon Cikontreng? Soalnya pas dia lagi ribut sama bapakku, dia telepon si Kontring. Oh, terus sama si Kontring dikasih tahu, maksudnya kayak harga diri apa gitu, padahal ya namanya pembantu ya. Salah nggak mau ngaku salah, masih keras kepala. Ngomongin harga diri kayak gitu. Oh, soalnya kan kamu dengerin rekamanku sama maji kamu kan? Udah dengerin, sebenarnya masalahnya tuh sepele banget. Dia itu sama majikan itu, aku kan di sini baru, dia tuh udah 1 tahun lebih lah. Cuma dia tuh udah sering banget berantem sama majikan kayak pokcoy kayak gitu lah, maunya siu si pincok utai gitu. Iya, kayaknya masalah kecil sih, wong maji kamu lo kayaknya open mind gitu loh. Makanya kan aku ngomong dek maji kamu, sekali lagi telepon aku tuh sangat bahaya. Kenapa? Semua masuk di YouTube sama di Facebook. Maji kamu bilang nggak apa-apa. Aku nggak melakukan kesalahan, aku nggak wedi. Mending ngono maji kamu. Berarti kan maji kamu pikirannya terbuka gitu loh. Kan ada majikan kalau masuk YouTube, Facebook kan marah toh. To be honest, ya dia itu orangnya enak. Tapi kan kamu harus menjalankan kewajibanmu, Mbak. Jangan sampai memancing emosi, jangan sampai tokcoy lah. Bukan, kamu harus melakukan kewajibanmu. Paham nggak maksudku? Kamu bisa menuntut hakmu, tapi kamu harus melakukan kewajibanmu. Kamu menuntut hakmu, tapi kamu nggak melakukan kewajibanmu, ya jelas misconduct. Paham nggak maksudku? Iya. Jadi aku ngomong sama dia, nomor teleponnya kayak nomor maji kamu, apa gak bingung aku, Mbak? Kaget kan aku. Mbak ini gak bener loh. Dia bilang, pokok bantu aku, Jen. Loh, sebentar, aku akan bantu orang yang tertekan, tapi bukan berarti aku harus enaknya sendiri, tidak bisa. Aku harus tahu aturan. Dan ingat, aku tidak pernah membela majikan dan aku juga tidak pernah membela TKW. Karena sekali lagi, kamu bukan anak buahku. Walaupun kamu anak buahku, lek salah ya salah. Aku dek lebor memang. Aku nggak peduli karena sekali lagi. Tapi apakah kamu melakukan kewajibanmu? Hanya kamu dan majikanmu yang tahu. Kalau aku sebagai pendengar. Terus majikanmu bilang apa tentang aku? Kan dia ngobrol sama aku lama, Mam. Ya kan dikasih itu kan hikmahnya dia ngomong sama aku, terus dia tuh orangnya enak, dia pinter bahasa, dia kok bisa bahasa Inggrisnya fluent, terus bahasa Kantonisnya cukup bagus. Terus aku bilang, aku nggak tahu siapa, kan aku waktu itu belum tahu aja, belum tahu siapa yang dihubungi. Aku bilang, kalau si Kontring mah itu sama-sama pembantu, tapi kalau yang lain aku nggak tahu dia telepon siapa, aku nggak mikir kesampean malahan. Terus kalau sampean tahu itu aku. Terus aku lihat si Kontring kok nggak ada uploadan video baru, terus aku lihat dia kan suka liatin itunya kan YouTube-nya sampean kan. Terus aku nyarinya Yunita siapa gitu. Aku nyarinya Yunita gitu. Terus nyari udah lama, hampir 1 jaman baru di videonya Kontring tuh ada live together kamu sama Kontring, terus ini ada Yuni, mungkin inilah gitu. Terus tak press kan, terus kelihatan. Oh gitu. Kan aku telepon dia nggak diangkat, aku SMS nggak dibalas gitu loh. Oh, soalnya aku nggak tahu, sampean tanya aku lagi nomornya siapa, gimana? Aku nggak ada, Mbak. Sekali lagi anak curhatan itu, aku nggak nyimpen nomornya dan aku nggak tahu namanya. Di video kan dia mention kalau dia bakal ikut jaja kayak gitu kan. Makanya aku mikirnya kan apa mungkin ke boarding house jaja apa gimana? Nggak ada. Cuman habis perkara itu langsung nggak ada kontak balik kayak gitu. Kan banyak anak-anak yang bilang ikut aku, tapi ternyata pada kenyataannya enggak, Mbak. Kalau ada masalah aja nyari aku. Tapi sekali lagi aku nggak ada masalah karena niatku membantu. Kalau memang dan dia kan juga minta surat. Iya, aku cuman bilang gini loh, Mbak. Soalnya aku membantu kalian tanpa butuh imbal balik gitu. Enggak, aku tidak butuh itu. Sekali lagi aku nggak peduli kamu ikut aku atau tidak. Karena selalu aku bilang aku ada ini karena aku buat yang urgent. Kalau malam itu kalau nggak urgent aku nggak ngangkat gitu loh. Ini sama nonton tak angkat loh, padahal masih di rumah masih ngopi ini. Biasanya aku jarang ngangkat. Mungkin karena rezeki-rezekian juga. Karena kadang-kadang aku nggak mood ngangkat posisi di rumah, apalagi suamiku ada, anakku belum berangkat kerja itu.
Aku jarang angkat telepon karena aku benar-benar fokus buat keluarga aku. Kalau pas kerja ya aku kerja, fokus buat kerja gitu. Majikannya baik, wong aku minta surat bagus majikannya mau ngasih kok. But I don't think so. Tingkah? Why? Because karena dia sama bosku udah berapa kali fighting. Nah itulah Mbak, itu yang selalu saya bilang, oke, kamu keluar tapi jangan fight. Dia itu udah fighting sebelum semalam itu udah fighting tanggal 22 malam itu fighting sampai aku sendiri yang jadi sama-sama saja itu sampai bilang sama dia, Mbak bisa nggak kamu diem itu udah selesai, bisa nggak? Ini harga diri aku nggak bakalan diem gini. Aku bilang ya udah terusin sampai anaknya pulang yang biasa nggak pernah ngomong apa-apa itu ikutan ngomong sama dia, kamu bisa nggak diem dengerin bapakku ngomong, kalau nggak kamu diem masuk kamar udah jangan pokcoy lagi, kita udah stres ngurusin kamu. Terus sampai bilang kayak gitu, dia tetap nggak mau diem. Kan aku selalu bilang toh Mbak, di Hong Kong majikan tuh ayat 1 pasal 1. Jangankan di Hong Kong, di Indonesia juga sama loh Mbak. Dimanapun. Makanya kan aku tidak tahu duduk permasalahannya dia. Terus itu kan gini loh, dia kan tinggal satu rumah sama majikan, dia ngasih one man notice. Kenapa aku bilang mutual agreement? Kalau Cecenya setuju, dia boleh pergi tanpa bayar majikan. Hari itu juga. Tapi kalau majikan tidak setuju, dia harus bayar. Tapi majikan setuju kamu keluar dan kamu setuju untuk keluar lebih awal, ya udah pergi. Tapi kalau kamu nggak setuju, kamu berhak tinggal di situ. Ingat, aku udah ngomong sama majikan, dia berhak nuntut kamu di situ. Tapi masalahnya perlakuan kalian kan sama-sama nggak nyaman. Kan nggak mungkin satu rumah toh Mbak, paham nggak maksudku? Suasana sudah nggak nyaman. Tapi aku bukan agent kamu, aku tuh terserah kalian. Makanya aku ngomong mutual agreement, kamu dengerin deh dalam situ mutual agreement. Iya, I listen it. Makanya majikanmu ada dengerin nggak? Kayaknya enggak, cuma dia ingatannya tuh masih tajam walaupun udah 72 tahun. Oh, tak pikir masih muda loh bapakmu. No, dia udah 72, cuman jiwa mudanya itu wow. Itu tak pikir masih muda loh bapakmu itu. No, it's already old, but it's younger soul, jiwa muda. Wah, malah nggak tahu aku. Ngomong sama aku enak banget kok bapakmu. Iya, orang-orangnya enak sama aku pun selama 8 bulan di sini ya emang aku orangnya nggak suka beribut, nggak suka pokok sih. Terus bapakmu cerita apa? Telepon siapa? Terus gimana gitu? Dia nggak tahu, aku nggak tahu dia telepon siapa, orang agennya nggak mungkin bisa dihubungi. Aku bilang, why? Kalau di blacklist lah, why? You ask me why? Because you tell me the agency already blacklist because that is my agency also. I said that. Ya karena agensinya nggak bagus katanya. Udahlah kamu jangan tanya banyak-banyak katanya. Bukan ya ngomong sama aku enak loh bapakmu, ngobrol sama aku enak kok. Enak sama aku aja yang katanya dulu itu nggak pernah ngobrol sama pembantu, sama aku udah kayak teman. Misalnya itu kadang aku dikasih duit, tapi ya itulah yang satunya kan lebih lama dari aku, nggak pernah dekat sama mereka, nggak pernah dekat sama keluarga majikan. Jadi saya itu buat pelampiasan dia terus. Kalau lagi marah sama majikan, aku yang buat pelampiasan. Loh. Apa hubungannya? Banyak pikirannya, katanya saya cari muka. Aku bilang, gimana saya cari muka? Kesalahan kamu, aku nggak ngomong kesalahannya. Salah kamu itu di sini cuma apa? Kamu tuh selalu bilang harga diri, tapi kamu nggak memposisikan kamu di sini pembantu. Maksudnya harga diri kalau seperti apa sih, Mbak? Menang-menangan, kamu jangan kerja sama orang. Maksudnya harga diri gimana toh? Aku nggak paham sampai sekarang, karena aku tidak tahu duduk masalahnya. Dalam bentuk harga diri itu menurut dia gini, kalau dia nggak salah, ya aku nggak salah, nggak bakalan ngaku salah. Padahal ini ya, contoh terakhir yang kasus terakhir pas ribut terakhir itu sampai semua keluarga itu ikut ngomong sama teman gue, itu cuma gara-gara dia udah dikasih tahu bolak-balik kalau mau ngepost sup apa ngepost minuman yang buat setiap harinya itu tanyalah sama kuce jam 9 sebelum jam 9 pagi atau malamnya. Very simple. Ngomong maunya tanya mau beli ini jam malamnya tanya apa sebelum jam 9 pagi, soalnya kuce itu mau kerja kan.
tapi dia tanyanya selalu di atas jam 9 sampai jam 11, jam 1 apa jam 3. Sama-sama kan ada grup itu kan, grup pembantu di WhatsApp. Terus? Nah, terus itu dia tanya jam 3:30. Habis itu 3:30 atau 11:30 lupa. Habis itu bos aku cuma ngomong sama dia, Alin, how many time I tell you? Aku udah ngingetin sama kamu berapa kali kalau kamu malu mau nanya sesuatu itu malamnya tanya atau sebelum jam 9 pagi. Kamu tahu kan adik aku itu kerja, dia tuh nggak free setiap hari, nggak free setiap saat. Kenapa kamu selalu nggak dengerin? Cuman jomoin kayak gitu. Terus bos aku tuh ngomong, kamu tuh harus tahu majikan kamu tuh siapa di sini, kamu harus dengerin siapa. Cuman ngomong kayak gitu. Sama temanku dijawab, majikan aku cuma 4. Di kontrak majikan aku cuma 4. Jadi dia ngomong tuh kayak Kuce itu tuh bukan majikan dia, tapi Kuce kan di sini kan kayak bantu kita, kayak ngajarin kita masak, ngajarin kita ngeposo gitu loh. Nggak nguang lah termasuk ede. Habis itu ya bosku dijawab kayak gitu, marah lah. Kayak itu adik aku, kenapa kamu walaupun bukan majikan kan nggak ngatur, cuma ngasih tahu kamu, ngajarin kamu. Kenapa kamu harus kayak gitu responnya kayak gitu. Sebenarnya masalah sepele sih, masalah hati itu Mbak. Masalah hati. Makanya dia berbicara tentang harga diri. Orang dia nggak salah, bapakku tanya apa ya aku jawab kayak gitu. Kenapa bapak marah-marah sama aku? Kayak gitu. Terus aku kan lagi di luar, lagi di mobil. Bapakku tuh kotanya pulang terus ngomong sama dia. Dia tanya lah kenapa kamu kayak gitu. Dan terus bapakku SMS aku, kamu di mana? Aku bilang, aku lagi nyuci mobil. Emang Alin nggak ngomong? Katanya kamu lagi keluar. Aku lagi nyuci mobil ini di Karpak. Aku nggak lihat kamu. Aku juga nggak lihat kamu ya sini, kamu ke Karpak gitu aja. Terus? Di SMS aku, udah ntar aja, nanti malam aku ngomong-ngomong sama kamu. Aku udah I have hard time with Alin. Dia mulai lagi ngajak aku berantem, katanya kayak gitu. Terus aku bilang, just make happy yourself lah, no need thinking anything, talk to you tonight. Aku ngomong kayak gitu kan. Habis itu malamnya aku dipanggil ke kamar kan. Terus dia ngomong, Alin ngomong apa sama kamu? Nggak ngomong apa-apa. Nggak ke kamar mbak, nggak ke kamar. Terus itu pas pulang itu, malamnya pulang, berantem yang terakhir itu tahun 22 itu. Berarti sebenarnya masalahnya sepele. Nah, banyak anak-anak gagal sekarang kan berpikir tentang harga diri. Sebenarnya tidak salah dengan harga diri, Mbak. Tidak salah dengan harga diri. Nyalahin, cuman harus tahu posisi juga. Betul. Jadi terus poin argumennya, poinnya itu juga nggak jelas. Dia tuh berantemnya, dia tuh nggak tahu poin yang dibicarakan itu apa. Ya wes intinya salah. Ayat 1 pasal 1 wes salah wes. Majikan selalu benar. Dek manapun itu. Kalau kamu pingin benar ya buka bisnis sendiri. Dia itu merusakin gelas kristal, belum beli yang baru, nanti aku gimana jelasinnya sama majikan. Makanya aku nyari dia. Ya ngomong aja langsung loh. Pada kenyataannya kayak gitu ya ngomong aja. Bapakmu open mind kok. Bapakmu lebih nyantai kok kayaknya. Nyantai. Dan sekarang kamu harus jujur mulai sekarang loh. Biar tidak punya efek berlanjutan. Paham gak maksudnya? Iya sih, mungkin nanti aku ngomong sama dia. Soalnya tuh gak tahu sendiri gelas-gelas mahalnya. Berarti kamu ntar ngomong sama bapakmu, aku sudah menemukan siapa yang ngobrol sama kamu kemarin gitu loh. Oke. Katanya, she's very nice. Terus dia bilang, ada YouTuber. Ya mungkin kalau dia bilang direkod berarti YouTuber. Kalau enggak, nggak tahu aku bilang itu. Ya dia bilang katanya aku direkod. Dia masuk YouTube aku bilang. Aku ngomong hati-hati nih ngomong soalnya tarekam kamu sendiri kan dengerin Undan. Lah makanya aku kan bingung soalnya kenapa rekotan itu berapa lama jalannya aku nggak tahu Mbak. Aku sendiri nggak tahu karena yang curhat itu terlalu banyak dan aku nggak ingat satu-satu. Nggak ingat satu-satu karena satu hari itu 20 anak. Kalau aku ngangkat semua 30 anak pun ada, cuman aku nggak bisa ngangkat semuanya. Jadi aku nggak ingat satu-satu. Kamu sekarang ngikutin YouTube kan?
Kenapa? Sekarang ngikutin YouTube-ku kan? Iyalah. Pasti kan dapat cerita banyak kan di situ. Di mana di sini? Di YouTube itu loh, bahkan banyak cerita-cerita itu. Banyak kok, sebelum kasih temanku aku udah biasa dengerin. Oh, sudah biasa dengerin punyaku? Mm-hmm. Di mana? Kan aku cuma punya YouTube, Mbak. Aku nggak punya yang lain. Kan ada Facebook juga. Yang apa? Paten diperkosa lah, terus yang apa itu. Oh, kan ada, kan? Oh, di Uni TKW Hongkong juga. Iya. Kan sama, YouTube-nya sama Facebook-nya kan sama. Ya udah, aku cuma bisa bantu. Salut sih sama CV yang kayak every time semuanya kayak siaga buat orang-orang yang nggak kamu kenal, tapi ya tanpa pamrih kayak gitu. Salut lah. Bukan, kan prinsipku gini loh sayang, aku menguasai beberapa bahasa. Kenapa tidak aku gunakan dengan baik? Tujuanku kenapa saya tidak menggunakan itu dengan baik gitu loh. Dan di sisi lain kan aku nggak dapat imbalan, aku cuma dapat dari YouTube. Dari YouTube berapa sih? Tapi kan aku dapat imbalannya gitu loh, nggak banyak tapi setidaknya kan betul. Jadi aku kan nggak minta imbalan dari kalian, maksudnya donor dari kalian. Kalau YouTube ngasih kan ya wajar kan, aku bekerja gitu loh. Makanya aku selalu bilang jangan nyebutin siapa-siapa, dan aku tidak pernah menyimpan nomor kalian. Itu yang saya respect dari KC tuh kayak gitu, kayak don't ever mention the name of your employer or agency. That's great actually. Karena aku tidak cari muka di situ, aku tidak pansos sayang. Karena aku cuma pingin membantu mereka. Kalau aku pingin menjatuhkan kan otomatis sebut aja nama majikanmu, nama agenmu. Ayo kita rusak semuanya. Aku tidak ada tujuan itu. Karena aku kan ngasih solusi, bukan mencari masalah. Jadi aku nggak berani bermasalah dengan orang lain karena you are in the middle also, right? Iya. So anyway, udah hampir jam 10, aku mau berangkat kerja. Terima kasih ya sayang ya. Oke, thank you. Bye. Sekali lagi terima kasih buat mbaknya di luar. Aku masih sewean aslinya mbak. Nah, masih di rumah sebenarnya. Oh gitu, sapu kulit. Sekali lagi saya menempatkan diri saya. Saya berterima kasih sama Tuhan karena saya dipercayakan untuk memiliki KTP Hongkong di sini, dan saya bisa punya beberapa kelebihan dalam bahasa. Kenapa saya membuka curhatan ini? Setidaknya sekarang ada majikan, ada Cece yang terjadi pertengkaran dan agent tidak ikut campur, dan saya bisa masuk di dalamnya untuk menyelesaikan masalah. Dan sekali lagi, saya tidak akan membela majikan ataupun Cece karena saya berada di tengah dan saya tidak mendapatkan pendapatan dari itu. Saya tidak menghasilkan uang dari menyelesaikan masalah kalian berdua. Majikan tidak memberikan saya uang dan Anda tidak memberikan saya uang. Tapi karena saya upload di YouTube, maka saya mendapatkan sedikit imbalan dari YouTube, dan bagi saya itu adalah suatu anugerah. Ternyata Tuhan pakai saya menjadi lebih baik lagi, dan jika saya ada sesuatu yang salah, sesuatu yang kurang benar, saya mohon untuk kayak remind me, ingetin aku, tidak ada gading yang tidak retak. Karena saya manusia biasa, kadang-kadang kalau saat saya sudah melambung tinggi, mungkin kata-kata saya sok atau saya berubah menjadi sombong, tolong ingatkan saya. Terima kasih, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.